Hai. Shalom adik-adik, apa kabar? Suaranya nggak kedengeran. Sekali lagi Mas apa ya? Shalom adik-adik, apa kabar? Luar biasa sekali hari ini bukan? Nah adik-adik, hari ini kita ibadah lagi nih. Minggu 19 Juli 2020. Kita mau ibadah, kita mau puji nama Tuhan. Yang pasti adik-adik semua sudah mandi kan? Sudah pada rapi, sudah pada wangi. Sudah stay di depan handphone. Kita mau puji Tuhan bareng-bareng. Kita mau nyanyi dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau nyanyikan 2 lagu sekaligus. Yang pertama, hari ini harinya Tuhan. Dan yang kedua, Kudaki-daki gunung yang tinggi. Musik. Sekarang kita mau lanjutkan lagi, ini kita mau doa untuk pembukaan. Yaitu mari kita siapkan hati kita siapkan tangan, mata kita semuanya. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini, untuk segala berkat-Mu. Berkati juga kegiatan kami pada pagi hari ini yang hendak melaksanakan ibadah sekolah minggu. Berkati awal sampai dengan akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke, sekarang kita Mas Kus mau nanya, lingkaran yang besar tuh segini atau segini? Segini dong, Mas. Segini dong ya. Nah, kalau Tuhan kita, Allah yang besar tuh Allah yang segini atau yang segini? Pasti yang segini, Mas ya. Iya. Nah, sekarang kita mau nyanyi Allahku besar. Oke, Mbak, yuk, Mbak. Musiknya, Mbak. Silakan ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil
berdoa dan puji nama Tuhan. Terus mana Mas? Kita mau persiapkan persembahan kita. Iya Mas. Adik-adik yang di rumah, persembahannya sudah disiapkan kan? Ya. Nah, untuk lagu persembahan kita mau nyanyikan lagu apa Mas? Aku diberkati. Udah tahu semua dong pasti ya? Iya, kita anak-anak Tuhan, anak-anak yang diberkati sama Tuhan ya. Kita mau nyanyikan lagu itu Mas? Iya sekarang dong. Ayo mbaknya, masa kita mau nyanyi lagu diberkati. Sepanjang hidupku diberkati, bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Sampai lagi. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Oke, kita udah nyanyi. Sekarang waktunya kita mau masuk ke dalam doa, yaitu doa persembahan. Baiklah, Mas Kuseri dipersilakan. Nah adik-adik, kita sudah kasih persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sekarang kita mau berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup ya. Yuk, sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk perlindungan-Mu di sepanjang kehidupan kami, anak-anak-Mu. Kami sudah memberikan persembahan yang terbaik ya Tuhan. Kiranya persembahan kami bisa dipakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita udah nyanyi, kita udah persembahan, kita udah doa. Apa yang kurang Mas? Oh iya, kita mau dengerin sesuatu nih Mas. Apa itu Mas? Firman Tuhan. Oh iya, hari Minggu tanpa firman Tuhan itu kayak kosong gitu ya. Kosong Mas ya. Jadi kita mau dengerin lagu, udah dengerin lagu nih. Kita sekarang mau dengerin firman Tuhan, sekaligus kita mau buat sesuatu. Bersama siapa? Mbak Enda, penyampai firman-Nya, dan lanjutkan oleh Mbak Puji untuk peragaan sesuatu. Oke? Oke, adik-adik duduk yang rapi ya. Kita mau dengerin siapin firman. semua bahannya, Alkitab dan lain siapin sebagainya. Alkitabnya dan telinganya. Oke? Silakan. Shalom adik-adik. Nah, sekarang saatnya kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum mendengarkan cerita, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa, ambil sikap berdoa yang baik. Kita akan berdoa dengan sikap yang baik kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap mendengar cerita firman Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk mendengarkan dengan baik. Berkati kami dan mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, sebelum bercerita Mbak Enda mau bertanya. Apakah kalian tahu arti kata ini? Kata mustahil. Ada yang tahu artinya? Ya, kalian benar. Mustahil artinya sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Sekarang coba lihat dua foto ini. Apakah menurut kalian kedua kakak kita ini dengan anggota tubuh yang kurang lengkap? Mereka juga bisa melakukan sesuatu hal yang luar biasa? Apakah mereka bisa bermain piano dengan sangat baik? Bagaimana menurut kalian? Mungkinkah itu atau mustahil? Kita simpan dulu ya jawabannya. Sekarang coba lihat video yang akan Mbak Enda sampaikan saat ini.
Kita lihat sebentar ya. Nah, bagaimana adik-adik? Ternyata luar biasa sekali ya kedua kakak kita itu. Walaupun mereka memiliki anggota tubuh yang tidak lengkap, tetapi mereka bisa memainkan piano dengan luar biasa. Kok bisa ya seperti itu? Karena Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita membuat segala sesuatu mungkin terjadi. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dari Alkitab kita, dari Kejadian pasal 18 ayatnya ke-1 sampai ke-15. Mengenai apa? Bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan. Adik-adik masih ingat cerita minggu yang lalu? Kalian benar tentang Bapak Abraham. Tuhan berjanji kepada Bapak Abraham akan diberi keturunan yang sangat banyak. Seperti apa? Kalian benar. Seperti debu di tanah. Ada yang bisa menghitung debu di tanah? Tidak bisa ya. Wow, luar biasa sekali. Banyak sekali. Namun apa yang terjadi? Tahun demi tahun berganti. 1 tahun telah berlalu, 2 tahun berlalu, 5 tahun berlalu, bahkan lebih dari 10 tahun berlalu. Tetapi ternyata Bapak Abraham belum mempunyai anak juga. Tuhan belum memenuhi janjinya kepada Bapak Abraham. Padahal adik-adik, Bapak Abraham saat itu sudah sangat tua. Umur Bapak Abraham pada saat itu sudah 99 tahun. Dan Ibu Sarah umurnya saat itu sudah 89 tahun. Sudah tua sekali ya. Tapi mereka masih belum mempunyai anak. Suatu hari Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Abraham sedang duduk di pintu kemahnya. Hari itu sedang panas terik. Ketika Bapak Abraham mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Ia segera berlari dari pintu kemahnya dan menyambut mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Jika aku mendapat kasih Tuanku, mampirlah dahulu di kemahku. Biarlah hambamu ini membasuh kakimu dan duduklah di bawah pohon ini. Aku akan menyediakan makanan dan minuman untuk tuan-tuan. Setelah itu, silakan tuan-tuan melanjutkan perjalanan kembali. Baiklah, perbuatlah seperti yang kau katakan, kata mereka. Lalu Bapak Abraham menjumpai Sarah istrinya dan memintanya untuk membuatkan roti dari tepung yang terbaik. Abraham juga menyediakan makanan dari daging lembu yang empuk untuk para tamunya. Abraham pun menyediakan minuman bagi para tamunya, dadih dan susu yang terbaik. Para tamu Bapak Abraham menikmati makanan dan minuman yang telah disediakan oleh Bapak Abraham. Abraham, di mana Sarah istrimu? Tanya mereka. Dia ada di dalam kemah, jawab Bapak Abraham. Lalu Tuhan berkata, sesungguhnya aku akan kembali kemari lagi tahun depan.
Dan pada waktu itu Sarah istrimu akan mempunyai anak laki-laki." Mendengar perkataan itu, Sarah yang berada di balik pintu kemah tertawa dalam hatinya. "Aku dan suamiku sudah sangat tua, dan aku sudah tidak dapat melahirkan seorang anak. Itu mustahil," kata Sarah dalam hatinya. Lalu berkatalah Tuhan kepada Abraham, "Mengapa Sarah tertawa dan berkata, 'Sesungguhnya aku akan melahirkan anak'? Apakah ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan, aku akan kembali, dan pada waktu itulah Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki." "Aku tidak tertawa," kata Sarah. "Tidak, engkau memang tertawa," kata Tuhan. Adik-adik, dari firman Tuhan hari ini kita belajar bagaimana Bapak Abraham, dia tetap taat, dia tetap percaya kepada Tuhan, menanti janji Tuhan ditepati. Walaupun waktunya sangat lama, tapi dia setia. Karena Tuhan kita Allah yang selalu menepati janjinya. Dia Allah yang luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Bagaimana dengan kita sekarang? Mungkin saat ini adik-adik sedang sedih. "Saya belum bisa pergi ke sekolah seperti dulu. Saya belum bisa pergi ke mall. Saya nggak bisa main dengan teman-teman. Dan sampai saat ini saya juga nggak bisa pergi ke sekolah minggu di gereja karena ada virus corona di mana-mana." Benda mau ingatkan adik-adik, jangan sedih, jangan takut. Datang kepada Tuhan, bicara kepada Tuhan melalui doa. Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita sanggup mengatasi segalanya. Dia akan tolong kita. Allah kita, Allah yang sangat peduli. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Ingat itu ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini Tuhan ingatkan kami karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang bisa menolong kami mengatasi segala masalah kami. Tuhan, ajar kami untuk setia dan taat selalu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sayang Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau jadi anak Tuhan yang taat dan setia dan percaya hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Gimana? Tadi sudah mendengarkan cerita dari Mbak Endah tentang Bapak Abraham kan? Nah, kita belajar dari Bapak Abraham bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Maha Kuasa dan kuasa Tuhan itu lebih besar dari segalanya. Nah, jadi hari ini Mbak Puji akan ajak kalian untuk belajar seperti Bapak Abraham yang percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Caranya gimana Mbak Puji? Caranya kita akan menuliskan harapan dan keinginan adik-adik dalam bentuk doa. Nah, nanti setelah selesai sekolah minggu ini jangan lupa doa itu dibawa bersama-sama dengan papa dan mama. Nah, hari ini Mbak Puji akan mengajak adik menuliskan doa pada kertas yang berbentuk lingkaran seperti ini. Sudah disiapkan kan kertasnya? Nah, sekarang coba adik ingat-ingat lagi. Apa sih yang menjadi keinginan dan harapan adik-adik? Sekarang ini kita nggak bisa kemana-mana, nggak bisa sekolah minggu di gereja, nggak bisa bersekolah, bertemu dengan teman-teman, lalu bermain bersama karena
virus corona. Nah, jadi adik-adik boleh tuliskan harapan itu di dalam doa supaya situasi ini lekas pulih dan adik-adik bisa berkumpul kembali bersama orang-orang yang adik kasihi. Nah, sekarang boleh siapkan alat tulisnya. Di sini Mbak Puji akan tuliskan pakai spidol ya. Jadi di sini di atasnya jangan lupa diberi judul yaitu doa. Nah, sekarang adik-adik bisa tuliskan apa yang mau adik-adik doakan. Kalau tadi Mbak Puji kasih contoh ingin sekali berkumpul bersama teman-teman. Kalau adik-adik ada hal lain yang ingin didoakan atau diharapkan, boleh juga ditambahkan di sini ya. Jadi di sini Mbak Puji akan tulis, Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bumi ini. Kiranya Tuhan pulihkan supaya kami dapat bermain dan berkumpul bersama teman-teman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, terakhir jangan lupa adik-adik tulis nama di bawahnya. Di sini Mbak Puji akan tuliskan nama Puji. Nah, lalu doa yang sudah dibuat ini Mbak Puji sudah ada siapin yang sudah selesai ya doanya. Sekarang kita akan hias. Nah, bagaimana cara menghias doa ini? Karena di sini Mbak Puji berharap agar lekas selesai corona ini supaya bisa berkumpul bersama teman-teman. Maka dari itu Mbak Puji akan menghias menjadi nanti seperti ini. Nah, sekarang kita akan buat ya. Tapi nanti kalau misalnya adik-adik ada ide lain mau hias yang lain juga boleh. Nah, untuk menghias seperti ini yang perlu disiapkan itu adalah 1 lembar kertas. Lalu ini kertas HVS dan siapkan juga 1 lembar kertas origami. Warnanya bebas ya sesuai dengan warna kesukaan adik-adik. Nah, yang pertama adalah siapkan 1 lembar kertas HVS ini, lalu kita lipat menjadi seperti ini. Seperti ini. Kalau sudah dilipat seperti ini, dia mempunyai bagian yang lebih, itu kita gunting nanti. Nah, saat menggunting ini hati-hati ya. Kalau misalnya sudah bisa gunting sendiri, boleh, bagus sekali. Kalau nanti belum bisa, boleh juga minta bantuan papa atau mamanya. Nah, kalau sudah jadi nanti seperti ini bentuknya. Nah, selanjutnya kita temukan antara ujung yang kanan dan ujung yang kiri seperti ini. Lalu dilipat lagi. Ini sudah lipatan yang kedua ya. Mbak Puji ulangi, tadi yang pertama kita lipat menjadi segitiga. Lalu yang kedua menjadi segitiga juga. Dan yang ketiga itu kita lipat kembali, kita pertemukan ujung yang kanan dan ujung yang kiri seperti ini. Nah, kita harus luruskan supaya nanti jadinya bagus ya. Seperti ini, selesai. Kalau sudah, sekarang adik-adik coba lihat. Di bagian bawahnya itu ada yang terbuka. Nah, itu kita letakkan seperti ini. Ya. Lalu siapkan pensil adik-adik. Kita akan beri garis pada segitiga ini. Garisnya nanti seperti ini ya. Nah, lalu pada garis ini di atasnya, bagian atas kita akan gambar. Gambar seperti apa Mbak Puji? Kita akan gambar nanti supaya membentuk seperti ini. Ada gambar orang yang seperti bergandengan tangan. Nah, gambarnya itu adik-adik boleh gambarnya nanti tidak usah terlalu besar ya, supaya nanti doanya tidak tertutup. Nah, di sini Mbak Puji sudah siapkan gambar yang sudah jadi seperti ini. Nah, nanti gambar ini juga boleh diubah sesuai dengan kreasi adik-adik masing-masing di rumah.
Nah, sekarang ini agak sulit sedikit ya langkahnya, karena tadi kertasnya sudah kita lipat jadi agak tebal. Selanjutnya kita akan gunting sesuai dengan orang yang sudah adik-adik gambar di sini. Namun karena kertasnya sedikit tebal, kalau yang sudah bisa atau pandai menggunting itu boleh gunting sendiri. Tapi kalau misalnya kesulitan atau belum bisa, ini boleh minta bantuan lagi ya sama papa sama mamanya. Nah, ini kita akan gunting mengikuti pola. Nah, di sini Mbak Puji juga sudah siapkan yang sudah digunting. Nanti jadinya seperti ini. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, nanti tinggal kita buka. Akan membentuk lingkaran seperti orang yang sedang bergandeng tangan. Nah, seperti ini ya. Kalau yang ini sudah jadi, tinggal nanti adik-adik boleh hias. Nanti boleh dikasih warna seperti ini, atau warna yang lain juga boleh. Atau nanti mau digambar muka Mbak juga boleh aja ya. Nah, kalau sudah, sekarang siapkan kertas origami. Nah, ini Mbak Puji pilih yang warna kuning. Lalu kita ambil doa yang sudah kita tuliskan di awal tadi ya, yang ini. Nah, doa yang ini nanti akan kita tempelkan pada bagian tengah. Yuk kita ambil lemnya. Di sini jangan terlalu banyak ya, dikasih lem nanti kertasnya robek, dikasih secukupnya saja. Kalau sudah, sekarang kita tempelkan doa yang sudah kita tulis di bagian tengah origami ini. Ya, jangan lupa direkatkan seperti ini. Jadilah dia seperti ini. Kalau sudah, nanti kita ambil kertas yang sudah kita gunting menyerupai orang yang bergandengan tangan ini, kita kasih lem juga. Kita kasih lem satu-satu. Nah, di sini juga jangan terlalu banyak ya, nanti bisa koyak kertasnya kalau kebanyakan kasih lem. Sini kasih secukupnya aja. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan tempelkan pada kertas origami yang sudah kita siapkan tadi. Nah, sekarang tinggal dirapatkan. Nanti jadinya seperti ini. Nah, kalau yang ini Mbak Puji belum kasih warna ya, nanti adik-adik di rumah boleh dikasih warna. Nah, supaya lebih cantik dan supaya lebih bagus, nanti juga boleh dikasih tali supaya nanti bisa digantung. Kalau misalnya nanti mau digantung, jangan lupa doa ini bisa adik-adik letakkan di tempat yang adik-adik lihat setiap hari. Supaya apa Mbak Puji? Supaya adik-adik jangan lupa untuk terus berdoa kepada Tuhan. Dan adik-adik harus yakin, setiap adik-adik berdoa, yakin dan percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, masih ingat kan cara berdoa yang baik gimana? Tangannya dilipat, matanya ditutup, gak boleh ngintip-ngintip, dan ngomongnya gak boleh teriak-teriak, harus ngomong yang baik, karena kita berbicara pada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kalau misalnya nanti adik-adik mau bentuk yang lain juga boleh, Mbak, saya nggak mau bentuk yang ini, mau yang lain boleh juga. Misalnya bentuk bunga, nah, nanti doanya ditempelkan di sini. Atau Mbak, saya mau yang lebih mudah, bentuk hati juga boleh, nanti doanya ditempelkan di sini. Bisa? Nah, sekarang aktivitas kita sudah selesai. Semoga adik-adik rajin berdoa dan tetap yakin dan percaya bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan Yesus. Terima kasih, Shalom. Oke nih adik-adik, kita udah nyanyi, kita udah doa, tadi kita juga udah dengerin firman Tuhan dari Mbak Enda tentang apa tadi? Ingat nggak? Tentang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan tadi kita juga udah peragain sesuatu nih sama Mbak Pujinya, disimpan ya, dijaga. Kalau nanti difoto, nanti juga di-share nanti ya. Oke, selanjutnya kita mau nyanyiin satu lagu penutup, yaitu lagu Kasihnya Seperti Sungai. Ingat ada gerakannya ya? Ada, seperti Mas. ini, pernah Mas ajarin. Oke, Mbak, Mas ya, ayo kita nyanyi lagu Kasihnya Seperti Sungai. Siapin tangannya ya. Kasihnya seperti
sungai, cintanya seperti sungai, cintanya seperti sungai di hatiku, mengalir, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, cintanya seperti sungai di hatiku. Oke, semoga berkatnya Tuhan, cintanya Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Oke, selanjutnya kita mau doa penutup. Mari kita bersatu dalam doa. Kita mau mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini. Saya yakin, Mas yakin, semuanya yakin kita dalam berkat Tuhan. Mari bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih untuk penyertaan-Mu dari awal sampai dengan detik ini. Terima kasih untuk semua itu ya Tuhan, dan ucap syukur untuk semua itu. Berkati aktivitas kami selanjutnya, kiranya kami membawa berkat bagi semua orang. Ampuni dosa kami dalam Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita cukup segitu dulu Mas ya. Iya, untuk hari ini sampai kita cukupkan. ketemu minggu depan. Tapi jangan lupa, tadi sudah penerapan, sudah sama-sama belajar di rumah. Nanti difoto, dikirim ke WA grup jemaat. Mas tunggu foto-fotonya ya. Oke adik-adik. Dan ingat juga, jangan lupa lihat video yang kemarin. Jadi kita lihatin minggu ini, kita tayangin yang video yang dikirim oleh minggu lalu. Oke? See you next time. See you next time. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan Yesus see you. memberkati. Bye-bye.